Halo teman-teman yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk mengisi DRH dan mempersiapkan berkas-berkas fisik yang dibutuhkan. Sebelumnya, aku ucapin selamat ya untuk teman-teman yang sudah sampai tahap pemberkasan ini. Ada baiknya sebelum melakukan pengisian DRH, kita melakukan persiapan ya untuk mengurangi beberapa kesalahan. Di sini aku akan menjelaskan apa aja sih yang perlu disiapkan untuk diupload nantinya di aplikasi pengisian DRH-nya ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu persiapan pas foto terbaru pakaian formal, yaitu dengan background berwarna merah ukuran 4x6 untuk fisiknya. Nanti laki-laki bisa menggunakan pakaian hitam putih dengan jas, dan perempuan hanya pakaian hitam putih saja dengan jilbab warna hitam dan rambut yang rapi. Nanti pas foto ini dipakai untuk membuat SKCK dan mengupload pada aplikasi SSC ASN. Yang kedua ialah scan ijazah asli yang digunakan saat melamar kemarin ya, dan untuk tenaga kesehatan digabung dengan STR-nya. Di sini kita hindari ya teman-teman scan menggunakan HP. Kita harus menggunakan alat scanner untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan, tidak terbaca ya teman-teman. Dan untuk berkas fisik sendiri ada baiknya kita persiapkan ya SD, ijazah SD hingga perguruan tinggi yang telah dilegalisir. Yang ketiga, transkrip nilai asli, sama halnya kayak ijazah ya teman-teman. Jadi nanti di-scan dengan ukuran maksimal itu 1000 KB. Nah, untuk berkas fisik pun kalau bisa kita siapkan dulu SKHUN SD hingga transkrip nilai perguruan tinggi itu dilegalisir ya. Yang keempat ialah surat pernyataan 5 poin sesuai peraturan BKN. Di sini pernyataan ini formatnya disediakan oleh akun SSC ASN. Format ini nanti diisi lalu di-print, diberikan materi dan ditandatangani, kemudian di-scan kembali lalu di-upload. Untuk surat pernyataan ini sebenarnya dia setelah kita mengisi data-data di DRH. Jadi ada di belakang, kita bisa download saat penguploadan atau pengunggahan. Tetapi beberapa instansi mungkin menyiapkan dan mengirimkan pada grup seperti instansi kami sudah diberikan, sudah diunduh langsung. Jadi diberikan, kami tinggal isi sebelum melakukan pengisian DRH. Untuk yang kelima, surat pernyataan tidak meminta pindah penempatan sesuai surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi ya. Ini sama halnya seperti surat pernyataan sebelumnya ya teman-teman, cara pengisiannya. Baiklah, yang keenam itu ialah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Untuk instansi kami kemarin dengan keperluan yang sama ya seluruhnya itu, yaitu usulan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi agar serentak di SKCK-nya teman-teman. Di sini kita gunakan foto terbaru yang tadi di poin pertama ya. Kemudian usahakan untuk pengisian SKCK ini teman-teman, nomor yang diisi, nomor suratnya itu di bawah kop tulisannya ya, bukan di atas yang sebelah kanan, karena banyak kesalahan yang dilakukan itu mengisi nomor yang di atas karena seharusnya nomornya di bawah. Next, yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Di sini teman-teman, jika kita sudah mendapatkan surat keterangannya, usahakan kita minta legalisir karena untuk persiapan jika diminta fisik. Nah, di sini surat keterangan sehat jasmani ini ditandatangani oleh dokter yang memiliki NIP atau yang bekerja di rumah sakit pemerintahan. Untuk instansi kami kemarin dilakukan serentak teman-teman, jadi sudah disiapkan, kami hanya menyiapkan biayanya. Kemudian kita melakukan tes kesehatan itu kurang lebih 2 hari ya teman-teman. Ya. Yang poin ke-8 yaitu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Dari unit pelayanan kesehatan pemerintah juga ya teman-teman. Ini sama ya kayak poin yang pertama, surat keterangan sehat dilakukan oleh dokter yang memiliki NIP. Dan di sini untuk nafsa ini sendiri nanti diisi pada DRH itu
nama pemeriksa ya teman-teman, dan nama pemeriksa itu harus memiliki NIP, memiliki NIP ya teman-teman. Untuk dokter sendiri dia berada pada poin untuk surat keterangan sehat. Diingatkan lagi jika diminta untuk pengumpulan fisik, persiapkan minta legalisirnya teman-teman ya, beberapa lembar. Poin selanjutnya yaitu poin ke-9, yaitu bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangan atau fotokopi yang legalisir oleh pejabat berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Teman-teman, di sini yaitu nomor SK yang diisi dan nomor akhir pengalaman kerja ya. Jadi untuk yang bekerja di pemerintahan itu dia minimal 1 tahun masa kerja. Sedangkan yang bekerja di bagian swasta itu minimal 2 tahun masa kerja. Nanti di sini teman-teman, misalnya teman-teman memiliki kontrak kerja itu per tahun. Itu SK per tahunnya yang diisi nomornya yang teman-teman di bagian pengisian DRH nantinya. Kemudian poin ke-10 yaitu surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang dilamar. Teman-teman, ini nanti surat lamarannya seperti surat pernyataan tadi ya teman-teman, diberi materai, ditanda tangan lalu diupload kembali. Surat lamaran ini biasanya nanti pas kita buka DRH itu sudah muncul surat lamaran yang lama. Tapi kalau misalnya sudah diberikan yang baru oleh instansi, kita upload yang baru ya teman-teman. Ini adalah poin ke-11 teman-teman, poin terakhir yaitu DRH sudah lengkap, ditandatangani, diberi materai lalu di-scan, digabung menjadi satu file untuk diunggah. Di sini maksudnya digabung teman-teman karena DRH ini cukup banyak jika kita memiliki banyak yang diisi. Jadi misalnya kita isi ada banyak pengalaman kerja atau misalnya kita ada sekolahnya, kemudian ada kursus dan lain-lain, itu akan beda dengan teman-teman kita yang tidak mengisi teman-teman. Jadi nanti semua file itu digabung, dikompres menjadi ukuran maksimal 1000 KB. Nah, harap teman-teman di cross check kembali ya untuk DRH ini. Jadi kita bisa kok mengisi. Kemudian kita print sebelum kita mengklik akhiri. Jadi kita bisa memprint dulu, kita cek mana yang salah. Kalau untuk instansi kami kemarin kita melakukan dengan beberapa teman ya, agar kita menyamakan persepsi ya teman-teman, untuk menghindari kesalahan. Karena jika sudah di klik akhiri itu kita sudah nggak bisa perbaiki lagi teman-teman. Baik teman-teman, ini yang terakhir ada tambahan persiapan. Jadi maksudnya di sini memang tidak kita lakukan upload, tapi kita akan mengisi ini pada bagian keluarga ya teman-teman di pengisian DRH, yaitu kartu keluarga dan KTP suami atau istri yang sudah berumah tangga, anak, orang tua, dan saudara kandung. Jadi kita minta kartu keluarga dari saudara kandung ya teman-teman untuk melakukan pengisian ini. Dan juga untuk yang sudah menikah itu ada kartu keluarga dari mertua ya teman-teman untuk diisi. Baik teman-teman, sekian mungkin yang bisa saya informasikan. Nanti teman-teman bisa nonton ya selanjutnya untuk video bagaimana cara pengisian dan proses pemberkasan di instansi saya kemarin ya teman-teman. Terima kasih, semoga lancar hingga akhir.